Nah, ada 4 hal dalam pembangunan desa yang mesti diperbaiki. Itu satu, soal pangan. Jadi desa itu harus kuat dalam hal pangan, karena ini urusan survive semua orang dan juga semua makhluk hidup. Nah, tanaman pangan itu perlu dikembangkan, jenis untuk manusia, jenis untuk hewan, dan jenis untuk tanaman itu sendiri harus komplit. Terus yang kedua, pilar dasar dari kekuatan desa itu mestinya juga kuat di ternaknya atau satwanya. Jadi pangan, setelah pangan, ternak, setelah itu literasi. Maksud dari literasi itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi kekuatan manusia, terutama yang di desa itu, pangannya harus kuat, satwa atau ternaknya juga harus kuat, dan itu cara menguatkannya harus dengan pendidikan atau ilmu pengetahuan. Makanya beberapa pilar peradaban negara bangsa yang maju itu pasti kekuatan pangannya mapan, ya, stabil, bahkan terus tumbuh berkembang. Terus kekuatan ternak domestik maupun ternak yang umum, satwa dalam artian flora dan faunanya juga berkembang secara baik, ya, seimbang, ekosistemnya terbentuk terus menerus berkelanjutan, dan di situ manusia bisa hidup. Kalau ada yang rusak di dalam salah satu pilar ini juga tidak akan berkembang. Nah, setelah ilmu pengetahuan ditancapkan untuk penguatan pangan dan ekologi, termasuk ekosistemnya, maka yang selanjutnya adalah teknologi. Jadi teknologi itu alat atau tool untuk merealisasikan praktek-praktek ilmu pengetahuan pangan, ternak atau satwa, literasi atau ilmu pengetahuan, dan kemudian teknologi harus dijalankan terus-menerus secara seimbang. Jadi di sini nanti kita bisa mengharapkan nilai-nilai dasar kemajuan desa. Untuk menjadikan desa berdaya, selain 4 pilar yaitu pangan, ternak atau satwa, literasi atau ilmu pengetahuan, dan juga teknologi, kita bisa mengukur kualitas dari keberdayaan sebuah desa itu dari 4 hal. Yang pertama, jika desa itu memiliki nilai ekonomi, maksudnya kondisi-kondisi keadaan ekonomi itu baik. Nah, takaran baiknya macam-macam lah, cara mengukurnya juga bisa dengan berbagai parameter. Tapi setidaknya ukuran masyarakat desa yang baik dalam hal ekonomi itu ya selagi mereka tidak kurang gizi, tidak kurang pangan, urusan makanan itu tidak repot, gizi-gizi yang diperoleh dari masyarakat itu juga seimbang. Nah, itu satu. Yang kedua, nilai moral. Nah, nilai moral ini acuannya mudah. Sejak zaman komune primitif atau komunal, masyarakat komunal, sampai masyarakat modern sekarang selalu memiliki moral atau kaidah-kaidah hubungan di masyarakat, yang itu yang kita sebut sebagai moral. Nah, moralitasnya di satu daerah dengan daerah lain tentu berbeda-beda, tapi paling tidak ada patokan moralitas yang baik ialah manakala di situ masyarakat terjamin sisi kebahagiaannya, terjamin sisi keamanannya, tidak banyak ancaman hidupnya sehingga dia tenang, damai. Terus di situ juga terjamin keamanan dari ancaman-ancaman yang sekiranya dapat merusak sendi hubungan, mulai dari perkawinan, hubungan satu desa dengan desa yang lain. Nah, ini kalau dulu zaman sejarah banyak sekali kerusakan-kerusakan di masyarakat itu karena antara moralitas satu daerah dengan daerah lain, moralitas satu suku dengan moralitas suku yang lain sering memiliki perbedaan yang tajam, bahkan tidak bisa diselesaikan.
diselesaikan. Akhirnya timbul konflik. Itu bukan hanya masalah perebutan sumber pangan, melainkan karena faktor-faktor moral. Nah, yang ketiga, desa bisa disebut berbudaya, kuat kebudayaannya manakala kita nilai juga dari sisi estetik atau seni. Makanya dalam hal seni ini sangat penting. Kalau sebuah desa tidak memiliki kesenian, ya, tidak memiliki kreativitas yang dapat mengikat hubungan secara sosial, menyenangkan, atau ada semacam kegiatan-kegiatan yang sifatnya supra atau spiritual seperti seni itu, maka desa itu dianggap vakum. Karena itu kesenian juga harus ditumbuh kembangkan, tapi sekali lagi seni tidak akan bisa tiba-tiba muncul berkembang, tiba-tiba kita masuk ke sebuah desa terus menggerakkan kesenian, lalu di situ secara otomatis dengan sendirinya tercapai nilai seni. Tidak, karena kesenian itu tumbuhnya juga secara alamiah. Karena itu sisi ekonominya, sisi pangannya, sisi keamanan dan lain sebagainya juga harus laras. Jadi kesenian tidak bisa tumbuh berkembang manakala kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat itu seperti ekonomi, pangan, sandang, dan termasuk keamanan itu terancam. Jadi kesenian yang sehat harus ditumbuhkan laras dengan kekuatan pangan dan juga keamanan. Yang keempat, nilai sains. Nah, tadi kalau kita bicara di pilar dasar peradaban ada pangan, ternak atau satwa, kemudian literasi atau ilmu pengetahuan. Nah, kualitas sebuah desa itu perlu juga dilihat dari sisi pendidikan atau praktik-praktik edukasinya. Di banyak perdesaan yang kita lihat selama ini kemajuannya juga sangat ditentukan oleh, misal di situ ada pendidikan. Katakanlah desa yang bagus itu ada pendidikan formalnya, ada kursusnya, ada kegiatan pendidikan keagamaannya, ada pendidikan seninya dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan di desa-desa kita baru ada pendidikan agama yang benar-benar di sebuah kampung. Nah, kalau bisa kita usahakan supaya benar-benar desain desa berdaya ini sempurna, maka harus disetting juga ilmu pengetahuan. Jadi kita ini kan selama ini bertani, dan bertani itu berekonomi, cara untuk survive orang, dan itu menyangkut juta-juta penduduk Indonesia. Kemudian ada sekian puluh ribu desa. Nah, apakah di desa itu sudah ada kegiatan atau proses-proses edukasi di dalam kegiatan ekonomi, terutama pertanian? Yang jelas 80% desa di Indonesia itu bergantung pada produksi pangan dari pertanian. Tapi ilmu pengetahuan itu atau transfer ilmu pengetahuan ini selama ini tidak ada di desa. Tidak ada misal kegiatan proses pemberdayaan pertanian yang kreatif lah, yang inovatif. Pertanian terhubung dengan ekologi, pertanian terhubung dengan usaha menstabilkan pangan lokal. Itu yang paling mendasar saja kita belum memiliki itu. Nah, seperti yang dilakukan di desa ini kan salah satunya adalah untuk menjadikan sebuah desa ini memiliki kekuatan ilmu pengetahuan atau sains. Nah, sains sosial kita pakai untuk sebuah treatment pemberdayaan. Yang kita harapkan adalah sains ini menancap di masing-masing individu setiap pelaku tani. Ya, seperti ibu-ibu ini aja pun kita tambah skill dengan penguasaan pembibitan. Ini ilmu pengetahuan. Nanti selanjutnya mereka akan kita dorong untuk mengembangkan praktik-praktik dengan ilmu pengetahuan, misal untuk mengonsumsi dari apa yang mereka tanam. Bisa mengolah jeli, bisa mengolah kelor, bisa mengolah sumber pangan yang lain, termasuk cara memperlakukan hasil panen dari tanaman itu.
pengolahan, packing, dan nanti pada usaha penjualannya. Tapi untuk sementara yang paling pokok adalah ilmu pengetahuan yang kita praktekkan ini minimal bisa menjadi keamanan sumber pangan yang memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka harus mengonsumsi dulu. Itu tahap pertama yang tidak boleh dilewati. Dan usaha ini cepat kok, mudah seperti ini. Kita misal mengajarkan pembibitan pepaya, 12 petani jalan, ratusan petani yang lain menanam, dan dari ratusan petani inilah tumbuh berkembang ribuan petani mengikuti kegiatan kita. Nah, maksud dari nilai sains atau nilai ilmu pengetahuan itu ya seperti ini. Yang ilmu pengetahuan itu yang tidak mengawang-awang, yang bisa diproses, ditransfer secara mudah, praktis, dan menolong mereka. Inovasi itu kan intinya adalah memperbarui sesuatu yang tujuannya itu untuk menjawab masalah mendasar mereka. Jadi omong kosong inovasi itu kalau diterapkan tapi hanya menciptakan perkakas-perkakas teknologi, hanya memberikan kesempatan perubahan, tapi perubahannya justru menimbulkan masalah. Segenap inovasi itu hanya satu ukurannya, yakni manakala treatment atau solusi itu benar-benar dipraktekkan. Nah, inovasi yang baik tentu saja bukan hanya menjawab masalah secara saat, tapi untuk menjawab jangka menengah dan juga jangka panjang. Jadi kalau kita mau mengukur kualitas sebuah desa dengan acuan arahnya adalah desa yang berdaya, desa yang beradab, dan lain sebagainya, itu paling tidak cara menilainya dari 4 hal. Satu, nilai ekonominya ada enggak di situ. Yang kedua, nilai moralnya, kualitas moral masyarakatnya ada enggak. Kalau ada seperti apa? Kalau sudah ada tapi masyarakatnya banyak kacau, sering terancam, kemiskinan merajalela, nah itu kekurangannya apa bisa diukur dari nilai itu. Yang ketiga, nilai ilmu pengetahuan atau sains. Dan yang keempat adalah nilai seni, nilai estetik. Jadi 4 hal: nilai ekonomi, nilai ilmu pengetahuan, nilai moral, dan nilai seni. 4 hal ini yang bisa mudah kita untuk melihat atau menilai kualitas kehidupan bermasyarakat. Nah, desa memiliki kesempatan untuk membangun itu karena sebenarnya kalau kita serius melakukan ini, pemberdayaan yang tepat sasaran, orang yang tidak bersekolah, buta huruf sekalipun, bahkan pengangguran yang tidak terampil bisa memiliki keterampilan. Ya, asal laras dengan kehidupan mereka. Kalau nggak laras, tiba-tiba mereka diajari menjahit aja ini nggak pas karena terlalu susah untuk ke situ. Tapi kalau mereka ke ladang lebih tepat. Mereka tiba-tiba dididik dari sisi packing buah-buahan saja, itu tidak tepat menurut kita, karena kita tahu sumber pendukungnya tidak ada. Misal sanitasinya masih buruk, sumber air di rumahnya kurang. Kalau langsung pemberdayaan KUKM dengan market bahan-bahan pangan tidak pas. Lagi pula sumber pangan mereka masih lemah, sehingga yang paling pas untuk saat sekarang, yang paling mendasar harus kita dahulukan adalah budidayanya.